Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Ku bilang, apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu, berapapun biayanya. Swan King tiba-tiba menghancurkan selip giok transparan di tangannya, dan gelombang kekuatan menyapu. Semua Taisu, dengarkan perintah. Atur formasi untuk menyambut raja. Segera prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Tidak hanya itu, semua kapal Void Taisu, monster dewa Taisu, raksasa-raksasa ini juga berkumpul. Mereka kemudian menyebar, membentuk lingkaran demi lingkaran, dan sungguh sangat mengejutkan melihat gerakan mereka. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Hebatnya lagi, bahkan bintang-bintang di sekitarnya mulai menggeliat perlahan. Dan akhirnya lebih dari selusin bintang berkumpul membentuk sebuah lingkaran. Formasi apa ini? Xiaoyan bertanya pada tahanan roh. Meskipun metodenya agak istimewa, kamu dapat mengetahui dari pengaturannya bahwa itu seharusnya berupa semacam formasi bergerak. Namun formasi yang ingin mereka atur sangat halus dan menggunakan jiwa sebagai medianya. Ini tidak sederhana. Setelah melihat sekeliling, tahanan roh berkata pada Xiaoyan, formasi bergerak, apa yang ingin mereka lakukan? Siapa yang ingin mereka pindahkan atau siapa yang ingin mereka panggil? Sambil melihat sekeliling, Xiaoyan tampak berpikir, tapi tidak peduli apa itu. Dia tidak menemukan masalah apapun. Tahanan roh, bisakah kamu mengunci kapal Void Swan King berada? Mendengar ini, tahanan roh dengan cepat melirik lusinan kapal Void Taisu dan segera mengunci salah satu dari mereka. Di sana, Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Sosoknya tiba-tiba muncul, langsung menuju ke kapal Void Taisu tempat Swan King berada. Swan King dan Ratu ada di dalamnya. Mendengar apa yang dikatakan tahanan roh, kecepatan Xiaoyan meningkat tajam. Dia kemudian melemparkan tombak bencana. Awan guntur berkumpul, dan guntur Hao Tianli yang agung dengan cepat berkumpul. Xiaoyan segera mengunci kapal Void Taisu yang ditunjuk oleh tahanan roh. Tombak bencana di awan guntur turun seperti sambaran petir. Guntur lurus berbelok di tangan Xiaoyan dan kemudian melesat. Terjadi ledakan. Sebuah lubang besar segera terkoyak di kapal Void Taisu. Dengan bantuan kekuatan Hao Tianli, dia menerobos pertahanannya dan langsung menyerbu masuk. Struktur di dalam kapal Void Taisu tidak rumit, dan Xiaoyan keluar tidak lama setelah masuk. Ini karena dia mendapati bahwa sebenarnya tidak ada Swan King maupun Ratu di sini. Apa? Aku tidak mungkin salah. Kapal ini yang kuingat. Bagaimana mungkin mereka tidak ada? Ucap terkejut tahanan roh. Apa kamu sudah mengingatnya dengan benar? Xiaoyan berkata dengan suram. Memang sulit untuk secara akurat mengunci translokasi lebih dari selusin kapal Void Taisu. Dan penampilan mereka sangat mirip. Melihat sekeliling, kapal Void Taisu terus berkumpul. Jumlahnya menjadi semakin banyak dan hampir sulit menentukannya. Pada saat ini, dalam kehampaan, sosok Ye Beijing dan Suqian Taiyi perlahan muncul. Ekspresi mereka sangat berbeda. Kulit Ye Beijing kemerahan dan berkilau, dan kulitnya semakin bersinar. Seolah-olah dia telah diberi nutrisi oleh harta surga dan bumi. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Meskipun rumputnya tidak terasa enak saat aku mengingatnya, itu memuaskan dahagaku. Aku bertanya padamu, bisakah kamu membuat nagamu lebih keras? Apakah karena kamu kelelahan? Ucap Ye Beijing. Kulit Suqian Taiyi tampak pucat. Seolah-olah semua energinya telah terkuras habis. Tidak ada pertempuran, tapi itu tidak lain adalah pertempuran besar. Suqian Taiyi tidak bisa berkata-kata. Dia tampak terlalu lemah untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin Swan King tidak akan pernah mengerti alasan Suqian Taiyi akan sangat ketakutan saat melihat Ye Beijing. Tidak apa-apa jika dia bisa melawannya. Suqian Taiyi tahu betul bahwa akan lebih baik jika dia tidak melawan bahkan bisa berdiri. Dia masih mengingat secara mendalam aspek karakter Ye Beijing. Semakin dia menolak, semakin dia bersemangat. Sambil mendongak, Ye Beijing melihat sosok Xiaoyan dan langsung tersenyum. Seperti yang kukatakan, dia raja di sini. Tidak mungkin dia mati, ucap Ye Beijing. Suqian Taiyi menunjukkan senyuman pahit, dan kemudian matanya tiba-tiba melebar. Segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya sangat mengejutkannya. Ye Beijing,
Aku menyarankanmu untuk segera membawanya pergi. Jika tidak, meskipun dia adalah Raja Sensi, dia mungkin gagal di sini hari ini, ucap Suqian Taiyi. Dia menggunakan transmisi jiwa untuk diam-diam memberitahu Ye Beijing, yang mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Bintang-bintang mengelilingi prototip tersebut, dan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi bergerak yang besar dan indah. Monster Void dan kapal Void Taisu memancarkan energi yang agung dan mulai mengoperasikan formasi yang begitu megah. Sepertinya Taisu memanggil sesuatu. Ye Beijing melirik Suqian Taiyi, lalu mengingat kata-katanya dan jawabannya sangat jelas. Bisakah mereka memanggil Master Su? Ye Beijing tiba-tiba menoleh untuk melihat Suqian Taiyi. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, matanya yang indah bersinar terang dan ekspresi kegembiraannya terlihat di seluruh wajahnya. Sangat mungkin jika dia benar-benar datang. Jika Xiaoyan tidak segera pergi, dia pasti akan mati dan bereinkarnasi, ucap Suqian Taiyi. Hahaha, Master Su ada di sini. Kebetulan aku belum pernah bertemu pria ini sebelumnya. Aku tidak tahu apakah dia orang yang berbakat. Bukankah luar biasa jika aku bisa tinggal dan mencicipinya? Ye Beijing bertepuk tangan dengan penuh semangat dan melompat ke tempat dengan gembira. Suqian Taiyi sepertinya sudah terbiasa dengan wanita gila ini. Dia sangat mengenal Ye Beijing, jadi dia mengerti apa yang akan dia lakukan dan apa yang dia pikirkan. Suqian Taiyi menatap Xiaoyan dengan keraguan di matanya. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Dengan kekuatannya, mustahil mengalahkan boneka keabadian fisik. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Suqian Taiyi. Suqian Taiyi, beritahu aku di mana Swan King berada. Setelah Xiaoyan melihat kemunculan Suqian Taiyi, dia segera menggunakan jiwanya untuk menyampaikan pesan tersebut. Tidak peduli siapa yang datang selanjutnya, dia harus menemukan Swan King terlebih dahulu. Ketika dari kiri ke kiri, Suqian Taiyi menjawab pertanyaan Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Xiaoyan segera menoleh, mengunci arahan Suqian Taiyi, dan mengangkat lagi tombak bencana di tangannya, menuangkan semua guntur Haotian ke dalamnya. Apa? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Ekspresi Swan King di dalam kapal Void Taisu langsung berubah. Hatinya terguncang saat dia melihat guntur yang menderu. Swan King, kamu seharusnya tidak bisa melarikan diri kali ini. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Bagaimanapun, semuanya adalah pengaturan dan rencananya. Hanya saja kepala pengendali kehidupan yang muncul, diam-diam membantunya dan mengirim Xiaoyan ke sini sebelumnya. Dan pertarungan ini pun pecah. Retakan dahsyat menyelimuti guntur Haotian Lei. Guntur yang mengabaikan pertahanan dapat menghancurkan kapal Void Taisu dalam sekejap. Xiaoyan bahkan lebih mampu menggunakan guntur Haotian dengan terampil. Dan inilah aturan yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan mengikutinya dari dekat dan hendak membuka tombak bencana itu. Tiba-tiba, tombak bencana itu sepertinya terhalang oleh suatu kekuatan. Semua guntur Haotian Lei di dalamnya menghilang dan segera kehilangan kekuatannya. Perasaan krisis yang kuat tiba-tiba datang. Xiaoyan merasakan lehernya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan muncul dari udara tipis dan meraih leher Xiaoyan. Kekosongan mulai berputar dan sosok yang menjulang perlahan muncul, mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota emas. Putra Sensi, apakah kamu orang yang ditakdirkan menjaga semua makhluk hidup di sini? Sosok yang mengenakan jubah kaisar perlahan membuka mulutnya. Mata Xiaoyan terbuka lebar. Tekanan dari lehernya membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Berhubung sekarang ini lagi musim hujan, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa juga cari gebetan sebelum ditinggalkan. Oke guys, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.